Satu yang paling ditakuti yakni serangan sikunya. Sekali serang, sang lawan langsung runtuh. Heran, pria ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan seperti apa kehebatan seorang raja Muay Thai Eropa ini? Mari kita kenal lebih dekat lagi. Namanya Niko Carrillo, petarung Muay Thai yang lahir pada 17 Oktober tahun 98 di Scotstoun, Skotlandia. Tak seperti petarung hebat lainnya yang memulai sejak kecil, Niko mulai menekuni bela diri ketika usianya sudah 15 tahun. Diawali dari tinju, kemudian dia memilih Muay Thai untuk menunjang karir di masa depannya. Tahun 2014, Niko langsung memberanikan dirinya untuk masuk profesional. Saat itu pengalamannya belum mumpuni, apalagi usianya masih 16 tahun. Meski jam terbang masih kurang, namun Niko sudah menunjukkan bahwa dia pemuda berbakat. Di laga berikutnya, dia pergi ke Inggris untuk melawan Sam Farharsson, sang tuan rumah yang lebih jago. Meski kalah soal pengalaman, namun sekali lagi Niko langsung menunjukkan bahwa dia adalah penguasa ring yang sesungguhnya. Dan di ronde keempat, akhirnya satu serangan kejam Niko membuat sang lawan tak berdaya. Body shot keras itu langsung bersarang hingga sang lawan tak mampu bangkit lagi. Setelah kemenangan itu, akhirnya Niko mendapat kesempatan untuk merebutkan sabuk bergengsi ICO Eropa dan lawannya yakni Gorka Caro dari Spanyol. Sejak awal ronde pertama, Niko langsung menunjukkan dominasi dan kekuatan pukulannya yang brutal. Sabuk bergengsi ini menjadi jalan pembuka dalam karir Niko ke jenjang yang lebih tinggi. Terbukti berbagai promotor Muay Thai dunia mulai melirik bocah 20 tahun itu. Dan benar saja, di tahun 2021 di saat corona mulai membaik, Niko mendapat kesempatan untuk merebutkan sabuk ISKA Muay Thai Intercontinental. Dan lawannya yakni Mo Abdurrahman, petarung Inggris yang reputasinya sangat mumpuni. Terbukti sejak bel pembuka, Abdurrahman langsung menyerang dengan brutal. Terlihat jelas bagaimana Niko malam itu dibuat bertahan. Hingga akhirnya keajaiban itu datang. Niko yang sudah hampir kalah, namun ia membalik keadaan di ronde keempat. Still dangerous. Big hand! Oh my god! Oh my god! Sang lawan bangkit, namun Niko kembali menghancurkannya. He takes a shot of his own. Oh, he's doing it! He's doing it! Dan inilah sabuk bergengsi kedua dalam karirnya. 3 bulan kemudian, Jack Kennedy, petarung terbaik Muay Thai di Inggris, mencoba untuk merampas sabuknya. Namun sayang, semua musnah di tangan Niko. Sejak kemenangan itulah, warga Eropa menjulukinya King of the North atau Sang Raja Utara Eropa. Tahun 2023, akhirnya Niko mendapat kontrak dari raksasa Asia One Championship. Jelas lawan kali ini jauh lebih berbahaya. Pemilik tendangan Mao dari Turki. Bahkan di laga sebelumnya, Furkan berhasil membuat sang lawan pincang. Tendangan Furkan memang menjadi ancaman bagi semua orang. Dan sejak bel pendatang baru ini benar-benar ancaman yang nyata. 2 bulan kemudian, One Championship kembali mengujinya dan lawannya yakni petarung top Thailand, yaitu Muang Thai PK, petarung yang sudah menjadi langganan petarung terbaik di Lumpini Stadium. Kemenangan yang spektakuler, satu petarung top Thailand sudah ia hancurkan.
Tak berhenti di situ, One Championship kembali menghadirkan monster Thailand lainnya. Yadilah Nong O, mantan raja kelas bantam Muay Thai di One Championship. Jelas melawan Nong O adalah cobaan terberat pertama dalam karirnya. Raja Muay Thai itu kini sudah runtuh. Semua orang tak percaya Nong O dibuat hancur. Legend Nong O, everybody clap your hands. This man is a legend. Cobaan tak berhenti di situ. Kini tak perlu diperdebatkan bahwa Raja Eropa ini benar-benar berbahaya. Kemenangan inilah yang menjadi tiket untuk melawan sang pemilik sabu interim. Yang saat itu, sabu itu berada di tangan Nabil Anane, petarung jangkung keturunan Prancis Thailand. Meski sang lawan cukup berbahaya, namun malam itu Nico dianggap mampu mengalahkan petarung jangkung itu. Sejak bel berbunyi, Nico langsung menyerang secara brutal. Dan ya, di saat Nico terus menyerang, akhirnya satu pukulan mendarat. Nico tumbang dan ia bangkit lagi. Namun sayang, Nico kembali dibuat tumbang. Dia bangkit lagi, namun Nabil kembali membuatnya KO. Dan inilah kekalahan pertama yang sulit dilupakan dalam karirnya. Kekalahan itu bukan melemahkan, kekalahan itu ia jadikan pelajaran. Dan kali ini yang harus ia hadapi yakni si Pichai, petarung top Thailand yang sangat disegani. Apalagi dia adalah mantan juara, kemenangan yang sangat mudah bagi Nico. 5 bulan kemudian, Nico kembali naik arena dan lawannya yakni setelah melihat kebrutalannya. Bagaimana pendapat kalian Sport Fighter? Apakah Nico mampu merajai di kelasnya? Dan inilah laga terbarunya yakni dengan melawan Sadou Singa, petarung dari Thailand.